Nah, teman-teman ding sahabat petani, saya bersama Pak Guru Rohaidi. Nah, beliau tanamannya jahe merah. Jadi di sini beliau akan memberikan tip edukasi atau tip tentang tanaman jahe merah yang terkena penyakit Bencak daun. bercak daun. Bercak daun. Contohnya seperti ini, Pak ya. Jadi daunnya itu kuning-kuning. Nah, pengaruhnya kalau daun sudah kuning seperti ini, itu ke pertumbuhannya apa, Pak? Ini fatal sampai nanti mati semua nih bangsa pohon-pohonnya ini mati nanti. Sampai ke akar mati semua ini fatal. Jadi pohonnya pun nanti kering. Kering, fatal pokoknya. Busuk, Fatal, busuk, ya? busuk. Oke, ikuti terus videonya. Nanti Pak Guru Edi ini akan ngasih tahu tips-tips cara mengobati Bercak daun. bercak daun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat petani khususnya jahe merah. Selamat berjumpa dengan Perkebunan Pasundan Kulon di wilayah Tangerang, Banten. Saya akan menerangkan mengenai penyakit yang paling fatal bagi pohon jahe merah. Banyak yang ngeluh, banyak yang mau panen kagak gagal panen akibat bercak daun merah ini, daun kuning ini. Akibatnya kalau nggak segera ditangani, ini bisa mati total, busuk semua. Akhirnya petani bisa merugi besar. Untuk itu, saya akan menerangkan bagaimana cara mengobati tradisional. Karena selama ini, teman-teman semua, baik perkebunan besar maupun kecil, itu cuma dikasih obat ini, kimia. Ini namanya antibiotik, anti jamur. Cuma ternyata kurang memuaskan. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Tapi saya menemukan contoh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Udah saya praktekkan beberapa kali. Alhamdulillah selamat. Meskipun dari 20 batang, 30 batang ada 1-2 wajar lah. Karena itu kita mengobati, jadi bukan mencegah. Untuk ini mari kita teman-teman perhatikan medianya apa aja. Ini obat ini maaf saya tinggalkan dulu karena bukan nggak bermanfaat, bukan nggak bermanfaat. Pertama kimia, nggak saya kasih tahu obatnya apa karena macam-macam antibiotik itu nggak saya kasih tahu. Cuma saya akan mempraktekkan tradisional. Yang pertama, karena bercak kuning ini bakteri, ini sangat menular. Pertama dipisahkan jauh. Kalau kita nggak sayang lebih baik dibakar atau dibuang jauh-jauh. Itu yang terakhir. Tapi lebih baik kita obati dulu. Sayang, ini udah umur 3 bulan. Kita udah ada istilahnya modal yang kita keluarkan. Untuk itu yang pertama setelah kita pisahkan dengan yang lainnya, dijauhkan. Pertama kita kasih air ini. Ini air basi, air basi dari kotoran kambing atau hewan, tapi jangan ayam karena ayam itu panas. Ini saya ambil dari kotoran sapi. Sapi saya rendam sampai jadi air begini. Kita siramkan sampai basah. Jangan lupa sambil sholawat karena Allah yang menentukan. Kita cuma syariat, oke? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Udah basah kuyup istilahnya. Ini kuncinya nih. Ini cuma gedebog pisang nih. Untuk apa gedebog pisang ini yang tapi ingat yang busuk. Untuk apa? Ini banyak faedahnya tertanya. Pertama, ini ada lubang-lubang kecil, ini nama oksigen. Jadi kalau waktu malam ini nama oksigen. Lubang-lubang kecil. Kedua, ternyata ini bisa nyedot bakteri kotoran yang di bawah, penyakit. Nah, akhirnya kita kumpulkan di sini. Lebih padat, lebih bagus kita kumpulkan. Ini daya isapnya luar biasa gedebog pisang ini. Ternyata bukan untuk penawar racun di air aja, bisa nyedot dari bakteri bawah ke atas. Masukin. Ya, ini karena media gedebog pisangnya dikit boleh ditambah. Lama-lama nanti ini jadi tanah, gedebog pisangnya jadi bagus.
Insya Allah nanti setelah sekitar bangsa seminggu sampai 2 minggu deh, nanti tunas-tunas baru juga akan jadi. Karena apa? Karena tadi dikasih air yang banyak vitaminnya, istilahnya kalau bagi manusia namanya vitamin nih. Dari air yang udah 1 minggu, dari cairan yang tadinya dari eho sapi, itu vitaminnya banyak sekali bagi pertumbuhan. Yang kedua ini tugasnya nyedot bakteri-bakteri yang nempel di tanah. Kenapa? Karena penyebabnya ini dulunya media tanahnya kurang bagus ngolahnya, kurang bagus, nggak pakai E4 dulu yang biasa gitu kan. Pokoknya sembrono deh, termasuk saya ini sembrono. Jadi ini salah satunya nih penyakit. Udah saya nyoba beberapa kali, saya pisahkan, alhamdulillah kembali ke semula. Jadi Maaf, penyebab terjadinya bercak daun itu akibat dari pada media saat media tanamnya media itu tanamnya itu kurang bagus. kurang bagus. Akhirnya tanahnya kurang bagus. Karena untuk polybag ini fatal, lain dengan di tanah. Beda Polybag ini medianya ini harus benar-benar diolah dulu. harus benar-benar bagus. Harus bagus, harus diolah dulu. Baik pakai media dari serbuk atau dari gabah, itu tetap jangan langsung, harus diolah dulu. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan kami, tapi nggak semua. Ya insya Allah lah, dengan adanya obat ini yang saya temukan nih, insya Allah, karena udah beberapa kali sembuh. Dari pengalaman Bapak dengan menggunakan obat Tradisional ini bisa menyembuhkan kembali tanaman jahe merah yang sudah menguning, yang sudah menguning. yang udah kena penyakit. Biasanya masa pemulihannya itu berapa lama? Itu seminggu sampai 2 minggu. Seminggu sampai sampai 2 dua minggu minggu. setelah disiram dengan ini. cairan ini. Tapi ingat, jangan lupa sebelum sembuh tetap ini kita pencilkan dulu dari yang lainnya, Tetap dijauhkan harus dulu. dipisah dari, dulu dari tanaman yang lainnya. Karena dia akan bisa menular. Ya, penyebarannya itu lewat angin. Lewat Cepat angin. sekali ini, lewat angin. Oh, jadi dia jenisnya virus berarti Virus sebangsa, pokoknya cepat sekali deh. Kalau satu baris kena satu itu yang lainnya menular, bisa terutama ke menular, yang ya? dekat. Jadi langsung harus kita dipisahkan aja. Harus dipisahkan dulu. Dipisahkan aja. Nah, ini airnya nih. Ya, ini Air airnya yang nih. Udah seminggu saya terbuat rendam dari kotoran sapi. kotoran sapi. Kambing boleh, sapi boleh, Kambing tapi boleh, sapi boleh. tapi saya menyarankan bagi untuk kotoran ayam janganlah, karena memang panas itu. Apalagi ayam negeri yang banyak makannya istilahnya obat-obatan. Jadi tolong jangan, kalau bisa janganlah itu mah. Jangan ya. Jangan kalau Jadi dari air kotoran sapi itu diendapkan selama 1 minggu. ya 1 minggu sampai jadi cair bagus gitu. Sampai jadi cair Jadi bagus lah bagus istilahnya lah, dia. ya, jadi air bagus. Airnya memang sudah meresap, gitu. Meresap. Jadi si kotorannya sudah mencair dan nanti akan disiramkan ke tanaman jahenya ini dengan betul. menggunakan Dengan media dari gedebok pisang yang gedebok udah busuk pisang nih. yang sudah busuk. Nah. Ini untuk banyak fungsinya nih, gedebok pisang ini banyak fungsinya. Banyak fungsinya. Yang udah tadi saya terangkan, salah satunya yaitu gitu, untuk menyedot bakteri yang ada di bawah dan dan bisa menambah menjadi pupuk juga. Jadi pupuk juga, jadi kompos dan menambah oksigen kalau malam karena banyak pori-pori ini dalamnya. Itu. Jadi nambah oksigen juga ya. Jadi si pertumbuhan jahe merah ini akan normal kembali. Akan normal kembali, insya Allah. Syariat kita ya, yang menentukan tetap yang Maha Kuasa, ya. Itu aja. Mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat buat orang lain. Buat orang lain, terutama pemula-pemula, jangan panik, jangan panik. Terutama pemula-pemula yang modalnya maaf kayak saya lah, baru sedikit. Ya. Jadi kalau yang perusahaan besar yakin lebih bagus nanganinya. Ini bagi kami aja, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi pemula jahe merah. Di samping ini tidak menggunakan biaya atau modal. Tidak modal. Cara ini memang sangat efektif. Sangat untuk efektif. Menghidupkan kembali pohon jahe merah yang sudah kena bercak daun. Betul.